Sang raja terakhir telah tiba. Calon pengganti Erik ten Hag. Rangkuman kecurangan wasit Ahmed Alkaf. Manchester United akan melego Harry Maguire. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans setan merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Sang raja terakhir telah tiba. Setelah penantian yang panjang sejak 2020, sang raja terakhir yakni Kevin Dix, akhirnya menerima panggilan yang ditunggu-tunggu untuk membela timnas Indonesia. Bersama, kita sambut semangat baru dan harapan yang membara. Ayo, Paduka Dix. Bersama kita bisa. Pertemuan Ineos yang berlangsung hari Senin dan Selasa lalu belum diketahui pasti apa hasil dari pertemuan tersebut. Salah satu topik yang jadi pembahasan pertemuan itu adalah tentang masa depan Erik ten Hag. Namun belum ada pengumuman atau informasi tentang masa depan Ten Hag sampai sekarang. 1 minggu lagi Manchester United akan kembali berlaga. Apakah Ten Hag masih akan memimpin tim atau bakal ada kejutan? Dilansir dari Fabrizio Romano, Manchester United sedang mencari pemain muda berpotensi tinggi lainnya seperti Sekou Kone dan Chido Obi. Ineos tidak ingin mengulangi kesalahan rezim sebelumnya yang melewatkan beberapa peluang mendatangkan pemain muda potensial meski ada laporan dari Scout Club. Adakah pembicaraan Tuchel dengan Federasi Inggris karena Tuchel benar-benar tertarik melatih timnas Inggris? Atau hanya permainan agen Tuchel untuk memberi tekanan kepada United agar mereka segera memecat Ten Hag dan menunjuk Tuchel sebagai pelatih Manchester United yang baru? Sementara itu, ruang ganti Manchester United disadap sebelum pertandingan mereka melawan Aston Villa dalam pelanggaran keamanan yang mengejutkan. Seseorang mengklaim dia mengelabui staf Villa Park untuk menyelinap masuk dan memasang perangkat tersembunyi. Perangkat itu merekam pembicaraan tim Erik ten Hag untuk pertandingan tersebut. Benny McCarthy tentang masa depan Erik ten Hag. Orang-orang selalu mencari jawaban seperti mengganti pelatih, dengan siapa Anda akan menggantinya? Siapa lagi yang lebih baik dari yang mereka miliki? Anda tidak akan mendapatkan banyak manajer kecuali Pep memutuskan untuk pindah dari City ke United. Tapi selain itu aku tidak bisa mengatakan ada yang lebih baik dari Ten Hag. Manchester United sendiri telah menunjuk manajer Sporting Lisbon Ruben Amorim sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Erik ten Hag. Michael Carrick ikut masuk dalam bursa calon pengganti Erik ten Hag jika manajemen klub jadi memecat pelatih asal Belanda tersebut. Carrick tidak sedang menganggur. Ia tengah menjabat sebagai manajer Middlesbrough, klub yang bersaing di Championship. Meski demikian, kabarnya Carrick tidak akan ragu meninggalkan Middlesbrough jika mendapat tawaran dari Manchester United. Baginya, melatih klub sebesar United adalah kesempatan langka yang tidak bisa dilewatkan, dan ia siap melepaskan tanggung jawabnya di The Borough untuk bergabung dengan United. Meskipun begitu, hingga saat ini Carrick belum masuk dalam daftar kandidat kuat untuk menjadi manajer baru Man United. Nama-nama lain seperti Thomas Tuchel, Ruud van Nistelrooy, dan Gareth Southgate lebih sering disebut sebagai calon kuat untuk mengisi posisi tersebut. Bahkan, United kabarnya membuka opsi menjadikan Van Nistelrooy yang saat ini menjabat sebagai asisten manajer sebagai caretaker. Legenda United tersebut juga memiliki pengalaman sebagai pelatih saat menukangi PSV Eindhoven. Namun, keinginan Carrick untuk menangani MU tetap terbuka. Dengan pengalaman dan ikatan kuatnya dengan klub, bukan tidak mungkin suatu hari namanya akan dipertimbangkan, terutama jika klub membutuhkan sosok yang paham dengan budaya dan tradisi klub sebesar Manchester United. Rangkuman kecurangan wasit Ahmed Alkaf di pertandingan Indonesia versus Bahrain beberapa waktu lalu. Wasit terlihat sangat memihak ke Bahrain. Pemain Bahrain disenggol dikit langsung pelanggaran, tetapi jarang memberikan pelanggaran untuk Indonesia padahal kontaknya lebih keras. Pertandingan berlanjut sampai menit ke-100 lebih, padahal tambahan waktu yang diberikan hanya 6 menit. Gol kedua Bahrain bahkan tidak dicek VAR sama sekali. Setelah kick-off langsung meniup peluit akhir pertandingan. Gol Ragnar dicek VAR sampai 3 menit, giliran Bahrain yang cetak gol gak dicek VAR sama sekali. Tanggapan Coach Shin tentang itu.
Bila AFC ingin semakin maju, maka kepemimpinan wasit harus diperbaiki. Saya rasa semua orang memahami kenapa para pemain kami kesal. Dan resmi, PSSI akan mengirimkan surat protes ke FIFA dan AFC setelah dikerjai oleh wasit Ahmed Alkaf tadi malam. Presiden AFC sendiri ternyata adalah orang Bahrain. Full-time laga Aston Villa dengan Manchester United berakhir imbang. Penampilan yang sangat apa dari United. Formasi gak jelas, mainnya pun juga gak jelas. Ten Hag out. Ruud van Nistelrooy diklaim mau menjadi pengganti Erik ten Hag di skuad Manchester United. Van Nistelrooy tidak akan menolak jika manajemen United memberikannya kesempatan untuk menjadi manajer baru United. Pasalnya Van Nistelrooy belum pernah menangani tim papan atas Eropa. Sementara Manchester United sendiri adalah salah satu klub terbesar di dunia. Kans Van Nistelrooy untuk menjadi manajer United cukup besar. Saat ini tidak banyak pelatih top yang tersedia untuk jadi pengganti Ten Hag. Sehingga manajemen United bakal melakukan perjudian jika mereka menunjuk manajer baru. Itulah mengapa mereka akan mempertimbangkan serius untuk menjadikan ex-striker mereka itu sebagai manajer United. Sudah musim ketiga kok gaya main masih belum jelas. Legenda MU Paul Scholes mengatakan, Anda tidak pernah tahu bagaimana mereka akan bermain. Anda tidak tahu bagaimana pendekatan mereka. Entah mereka akan bermain dengan serangan balik, bertahan, atau akan coba menguasai bola. Kita tidak pernah tahu itu. Mereka tampak seperti tim sepak bola yang tidak dilatih. Sekarang kami memasuki 2 tahun lebih sedikit. Bandingkan dengan pekan pertama Ange Postecoglou, kita mungkin bisa langsung tahu apa yang akan dilakukan Tottenham, dan mereka masih konsisten sampai sekarang. Sekarang Manchester United memasuki 2 tahun lebih dan seperti yang saya katakan, mereka bermain layaknya tim yang tidak dilatih. Keputusan Miss Hilgers membela timnas Indonesia masih menjadi perbincangan hangat publik sepak bola di Belanda. Timnas Belanda memang lebih mengutamakan memanggil pemain asal klub besar Eropa, adapun dari Eredivisie cenderung memanggil pemain dari Ajax, PSV, atau Feyenoord. Pengamat sepak bola Belanda menyebutkan Miss Hilgers bisa saja dipanggil oleh timnas senior Belanda, andai lebih sabar menunggu kesempatan datang. Manchester United akan melego Harry Maguire pada bursa Januari nanti. Manajemen dan tim pelatih United memutuskan untuk menjual Maguire. Ini disebabkan sang bek sudah bukan pilihan utama Erik ten Hag saat ini. Jadi ia hanya jadi penghangat bangku cadangan saja. Jadi ketimbang ia hanya jadi pemain pelapis, manajemen United menilai lebih baik untuk menjualnya di bulan Januari nanti. Alasan lain mengapa United ingin menjual Maguire di Januari 2025 nanti, karena mereka tidak mau berpisah dengan sang bek secara gratisan. Kontrak sang bek habis di musim panas tahun 2025 nanti. Jadi ia akan pergi sebagai free agent di tahun depan. Jadi ketimbang melepaskannya secara gratisan, United berencana untuk menguangkannya di musim dingin nanti. Manchester United menginginkan 20 juta pound. Harry Maguire merasa muak melihat gawang United gampang kebobolan, dan ia menyerukan pada rekan-rekannya untuk segera berbenah. Kami harus memastikan saat kami kebobolan, kami bersatu, berkumpul kembali, dan tetap bersatu karena itu bagian tak terpisahkan dari sepak bola. Anda bisa berbicara tentang kepemimpinan, tetapi itu kata yang mudah diucapkan. Para pemain di lapangan harus menyadari bahwa ini sudah terlalu sering terjadi dan itu adalah sesuatu yang perlu kami atur ulang, fokuskan kembali, dan kembali ke rencana permainan yang membuat kami unggul sejak awal. Itu adalah sesuatu yang harus kami tingkatkan. Jika kami ingin sukses musim ini, kami tidak boleh kebobolan 2 gol dalam beberapa menit seperti yang kami lakukan malam ini. Pertandingan melawan Aston Villa bisa jadi krusial bagi masa depan Erik ten Hag. Hasilnya penting, tetapi mereka ingin melihat reaksi dan juga bahasa tubuh dengan beberapa hal. Sir Jim Ratcliffe memiliki kesempatan untuk mengatakan Erik ten Hag tidak tersentuh ketika ditanya, tetapi dia tidak melakukannya karena secara internal mereka sedang berdiskusi tentang situasinya. Pembicaraan internal sedang berlangsung mengenai masa depan Erik ten Hag. Zirkzee harusnya gabung Milan bukan ke MU menurut Ruud Gullit. Ia Joshua seharusnya bergabung dengan Milan daripada Manchester United. Ia tahu Serie A dan beberapa musim tambahan di kompetisi ini di klub papan atas seperti Milan akan ideal untuk perkembangannya. Sekarang, ia berada di klub dengan banyak masalah, yang membuat perkembangannya tidak mudah. Saya berharap Zirkzee dapat membalikan keadaan, meskipun butuh waktu untuk beradaptasi.
Ia tidak diragukan lagi pemain yang bagus, tetapi sulit untuk bermain bagus di Manchester United pada momen bersejarah ini. Fabrizio Romano tentang mendengar spekulasi Erik ten Hag akan dipecat United jika menuai hasil buruk melawan Villa. Ten Hag tidak serta-merta akan dipecat manajemen United jika mereka kalah melawan Aston Villa. Ia memang mendapatkan mandat khusus saat menghadapi Aston Villa malam ini. Manajemen United mulai resah dengan tren negatif yang dialami Bruno Fernandes dan kolega. Itulah mengapa ten Hag ditugaskan untuk menyudahi tren negatif tersebut. Sang pelatih diharapkan mampu membawa Manchester United meraih poin penuh di kandang Aston Villa hari ini. David Moyes tentang ten Hag. Saya rasa dia sudah melakukan pekerjaan yang brilian. Ia menunjukkan ketangguhan yang bagus di situasi yang sulit, dan ia layak mendapatkan kredit untuk itu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan dengan tekanan yang sangat besar. Anda selalu menjadi sorotan setiap saat, dan saya lihat ia melakukan pekerjaan yang luar biasa di tengah-tengah itu semua. Rashford itu apel busuk di United menurut Gerd Langendorf. Ia salah satu apel busuk di dalam tim. Rashford punya masalah di luar lapangan sejak tahun lalu. Siapapun yang menyaksikan penampilannya melawan Aston Villa pada hari Minggu bisa melihat bahwa dia tampaknya sengaja mencoba mendapatkan kartu merah. Beruntung, Ten Hag segera melakukan intervensi dan menariknya keluar. Jose Mourinho pernah mengatakan ada 1 atau 2 apel busuk yang membuat pekerjaannya di klub menjadi sangat sulit. Anthony Martial sudah pergi, namun Mourinho menyebut masih ada 1 lagi yang tersisa dan kemungkinan besar itu adalah Rashford. Sementara itu penyelamatan Andre Onana melawan Crystal Palace dinobatkan sebagai Premier League September Save of the Month. Martin Keown tentang Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt? Saya rasa dia adalah atlet yang bagus. Anda bisa lihat rekam jejak karirnya. Sepanjang karirnya, klub-klub membayar total 200 juta pound untuk menggunakan jasanya dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dia sudah pernah memperkuat Juventus, dia pernah bermain untuk Bayern, dan sekarang Manchester United adalah klub barunya. Saya rasa salah satu masalah utamanya adalah dia tidak tahu di mana ia harus menempatkan dirinya. Ia tidak mampu membaca jalannya pertandingan dengan cukup baik. Sementara itu, sampai hari ini, Manchester United dan Kobbie Mainoo belum dalam tahap akhir kesepakatan baru, tetapi pembicaraannya berjalan positif. Dia sangat bahagia di United dan ingin bertahan serta berkembang di klub. Semua orang di United ingin dia menjadi salah satu wajah jangka panjang proyek ini. Bruno Fernandes terkait keran golnya di Manchester United yang hingga saat ini masih macet. Ini soal jadi makin bagus begitu saya ke sana. Mencetak gol lagi karena saya gelandang yang mencetak banyak gol dan selama bertahun-tahun sudah menunjukkan gol level tinggi. Saya harus memenuhi ekspektasi itu dan standar saya sendiri. Untuk musim ini apa yang sudah saya lakukan bukan semua yang saya inginkan karena saya belum mencetak gol di klub. Saya harap begitu kembali ke sana, saya bisa mencetak gol dan membantu klub kembali ke jalur kemenangan dan di level yang bagus.